Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada umat Islam di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan kemudian dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Jadi situ ada cinta. Situ ada kasih sayang yang pencipta alam ini akan berikan kepada siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan. Sehingga kenapa kemudian ketika ada misionaris datang atau ada gerakan kristenisasi masuk ke Indonesia, kenapa orang Indonesia ini susah untuk meninggalkan Islam yang begitu, dalam pandangan orang di luar Islam itu begitu apik, kemudian aturan-aturannya begitu ribet di dalam kemudian mencari posisi sebagai seorang Islam yang baik, ketaatan melaksanakan perintah, ketaatan menjauhi larangan. Dan perintah itu tidak sedikit, perintah itu banyak sekali dalam Islam. Tetapi mereka ingin kemudian dicintai oleh Allah, maka mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak mau mengikuti yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatain. Kata Allah, barang siapa yang takut kepada penciptanya, maka disediakan oleh Allah surga yang mana mereka hidup di dalamnya kekal. Yang takut kepada pencipta, bukan yang tidak takut kepada Tuhannya, malah Tuhannya yang takut kelihatannya kepada umatnya. Saya kira begitu dari saya sebagai pembuka, bahwasanya ketika umat Islam diperintah, diajarkan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka kaidah dari Nabi Muhammad betul-betul diikuti. Oke, selamat malam teman-teman Muslim semua. Shalom, selamat malam. Itu hanya Yesus memberkati kita. Sebelum saya banyak statement, saya mau sampaikan buat teman-teman Islam, kalau bisa jangan ada yang membeda di bawah, karena kita anak Tuhan kita punya kualitas yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Ketika kita ingin selamat, maka kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru. Dalam Roma 10 ayat yang 9, dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati di dalam Yakobus. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia di dalam 1 Korintus 6 ayat yang 20 menebus kita dengan darahnya yang mahal? Karena yang pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang selamat harus manusia, dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Tapi nanti tolong narasi saya jangan dipotong. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Nah, kalau kita bicara juga tentang keselamatan, upah dosa ialah maut di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Karena kehidupan daging ada di dalam darah, maka orang-orang berdosa hanya mungkin diperdamaikan dengan Tuhan lewat penumpahan darah di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Jadi pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen, jelas sekali. Ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita berada di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati di dalam
Yakobus. Nah, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jika ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, menjadi seorang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Waktunya habis. Oke, izin itu sebentar itu. Mungkin itu Bang Zuma sama Adinda. Oke ya. Untuk narasinya mungkin kata-kata MATI itu dipelintir dengan kata-kata lain mungkin ya. Karena kan ini TikTok ini agak sensitif di 2020. Metong boleh atau kata lain. Kalau enggak nanti kita rungkat ini. Oke, lanjut Bang. Baru ini kata-kata demo-demoan tidak boleh disebut, harus ngomong lagi tuh, ya. Terus, lanjut Bang Juman. Iya, baik. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh saudara panggilannya Oki ya. Keselamatan dengan darah Yesus. Yesus ini entah Tuhan entah manusia, nanti dijelaskan sama kita. Tapi di dalam pengajaran Bani Israel tidak ada keselamatan itu dengan menggunakan tumbal manusia. Itu dulu. Bahkan kalau kita melihat dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhan sangat melarang mengorbankan manusia untuk melakukan kemudian prosesi ibadah atau keagamaan. Nah, kalau ada tadi dia mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah buta, lalu bagaimana dengan iman tanpa akal? Apa akibatnya kalau iman tanpa akal? Cuma manito. Bulan maka dia keneskan bahwa mengasihi Tuhan itu akal. Makanya dia akan di neraka. Kata Allah dalam Al-Quran dulu, "Lau kunna nasma'u wa na'lamu ma kunna fi ashabis sa'ir." Orang yang ada di dalam neraka nanti akan menyesal dan berkata, sekiranya ketika saya hidup di dunia menggunakan akal sehat, tidak mungkin saya menjadi kafir, tidak mungkin saya menyembah sesama makhluk, dan tidak mungkin saya berada dalam api neraka. Oleh karena itulah kemudian ketika di Islam berbicara mengenai keselamatan itu harus bersumber dari Allah yang mengatakan. Ketika mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang harus mengatakan, bukan oknum lain. Nabi Muhammad sendiri yang harus mengatakan bahwasanya keselamatan itu harus berasal dari Allah dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kemudian beliau yang mengatakan itu kepada kaumnya. Makanya tadi dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad yang menyampaikan, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Maka Nabi Muhammad diikuti. Ketika mereka beribadah, kami ikuti ibadahnya. Jika beliau Islam, kami ikuti Islamnya. Beliau mengajarkan dinul Islam, maka kami umat yang mengikuti tersebut. Ini ada agama Kristen. Menyembah Yesus, korbannya adalah manusia. Ibadahnya minggu, tempat ibadahnya gereja. Itu yang menjamin keselamatan itu siapa? Ini perlu. Kalau di umat Islam itu kan jaminannya sudah jelas. Kada aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Beruntung orang-orang yang mukmin. Nah, ada nggak di dalam Bible beruntunglah orang-orang Kristen? Tidak ada. Jadi keselamatan ini dari mana? Diterima dari mana keselamatannya? Dari Paulus mungkin. Kalau dari Yesus tidak ada dalil untuk Kristen. Demikian. Oke, saya tanggapi dulu apa yang menjadi narasi mengenai Yesus. Tuhan atau manusia? Yang Tuhan Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Maka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi yang saya sampaikan, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya, pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan di dalam Yesus Kristus, ayatnya
Yohanes 1 ayat yang ke-29, pakai sebenarnya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa manusia. Jadi kalau kita mau selamat, jelas sekali Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara maka kamu akan diselamatkan. Karena 14 ayat yang ke-6, cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sesuatu yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu ya, dengan jaminan keselamatan dalam iman Bang Juma itu ketika kita mengikuti Nabi Muhammad kita jaga dan dari data yang sampaikan Bang Juma itu yang kedua, apakah semua muslim itu dipastikan akan selamat jika dia mengikuti Nabi Muhammad? Ya, jadi dua pertanyaan saya dulu dengan Bang Juma. Saya tambahkan lagi karena masih ada waktu 1 menit. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Ketika kita mau selamat, Tuhan itu memberikan kita kepastian akan hidup yang kekal bagi mereka yang akan menerima dan menerima Tuhan Yesus sebagai keselamatan yang telah disediakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 11 sampai dengan 13 jelas sekali, dan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 saya bawakan Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut hukum, sebab dia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi itu ketika kita ingin selamat, maka kita harus mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan kita harus ikut turut dan sekedak dengan firman Tuhan. Jadi itu yang saya tanggapi dari bagi masyarakat di obrolan. Oke, baik. Jadi gimana? Oke, silakan Pak. Baik, jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan man aslamu mimman iftara alallahi al-kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim ini? Bukankah mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal Dia sudah datangkan kemudian Islam kepadanya? Dan Anda bertanya, apakah orang yang mengikuti Muhammad dijamin masuk surga? Yes. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ali Imran ayat 31. Dicintai oleh pencipta langit dan bumi, tidak mungkin disimpan di neraka. Dosa-dosa dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, tidak mungkin disimpan di neraka. Jaminannya di dalam Al-Quran, Al-Mu'minun kada aflahal mu'min. Beruntung orang-orang mukmin alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang melaksanakan salat. Apa yang diberikan oleh Allah ketika orang Islam itu melaksanakan salat? Alladzina yarisuna al-firdaus. Jadi jaminan Firdaus. Hum fiha khalidun. Al-Mu'min ayat 10 ayat 11. Orang yang sholat mewarisi Firdaus. Saya ulang lagi, orang yang sholat mewarisi Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nanti saya akan bertanya, orang yang ibadah minggu tolong tunjukkan jaminan keselamatan mana darinya. Tapi dari Yesus. Hancur Bukan dia. dari Paulus. Karena Ada kena dia ada. Yesus tidak mengenal Paulus. Yang mengenal Paulus itu adalah Kristus yang datang dalam bentuk cahaya, dan itu adalah Kristus palsu. Saya bisa buktikan itu. Yang saya minta jaminan keselamatan, sebagaimana saya ditanya mana jaminan keselamatan umat Islam sholat, umat Islam mukmin. Jaminan keselamatannya mewarisi surga Firdaus. Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang sholat yang mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jaminan langsung dari yang Anda tunjukkan tadi itu. Paulus sendiri tidak dikenakan Maria yang siang bu. Bukan manusia yang datang padanya pada pagi.
hadis 24 nomor 4. Di dalam Al-Quran katanya adalah orang mukmin, mereka mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tolong kasih data di dalam Bible. Elohim Tuhannya Bani Israel menjamin orang yang ibadah minggu. Sekarang masih ada waktu saya. Oh, Bentar Oki ya. Tunggu di sini waktu harus ini. kecil kali deh. Aku nggak mataku udah ngantuk. Oke, silakan Oki. Harus dibesar. Ya, saya tanggapi dulu ya. Tuhan Yesus itu tidak mengenal Kristen. Lah memang betul. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Dan di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi di dalam iman kami Kristen itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat ke-9 tadi. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia. Berarti jaminan keselamatanmu dapatnya dari Paulus. Bukan berarti yang menyelamatkan itu adalah agama Kristen. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, dan agama tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Karena apa? Kristen itu artinya adalah pengikut. Kok orang yang beribadah ke gereja itu buat teman-teman ya. Jadi gini, kita beribadah ke gereja itu untuk apa? Untuk mempertahankan iman kita. Beribadah ke gereja membantu orang percaya mengingat mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ke-25. Maka ketika kita mengingat Tuhan dengan kita beribadah ke gereja, maka kita akan diselamatkan. Karena apa? Kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita mengingat kalau Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dengan apa? Dengan kita beribadah ke gereja. Itu dua pertanyaan dari Bang Jumat. Kalau buka data dipotong waktu atau enggak sih ya? Tapi saya usahakan cepat untuk buka datanya. Jadi Bang Jumat, Aku mau sekat. ya. Tapi Oki santai aja Ki. Gak usah ikat nadamu. Santai aja. Enggak, aku bukan marah kak. Emang gimana ya orang diskusi aku emang begitu. Ya, mohon maaf ya buat teman-teman Islam ya. Aku nggak marah sama Bang Jumat apalagi. Saya bukan siapa-siapa. Untuk Bang Jumat nggak ada kapasitasnya untuk marah dengan Bang Juma ya. Tapi memang nada saya ketika berdiskusi seperti itu. Kayak Iya, semangat. Itu nah. Oke, ini aku mau sekat. Bang Juma jadi Jadi Bang Juma tadi hanya mengikuti Nabi Muhammad. Ya saya akan bukakan Bang Juma dulu. Dia tidak menafsirkan ya teman-temannya. Oke, lewat jalan ya waktu. Di dalam surat 46 ayat 46 ayat 9. Nabi Muhammad aku Rasul yang pernah tahu apa yang akan diberitahu Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Dan Nabi Muhammad aja tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap Muhammad. Di dalam surat Al-Kahf ayat yang di dalam hadis Ibnu Majah 3982, di sini ada 73 golongan muslim dan cuma satu golongan yang akan masuk surga, sedangkan 72 golongan tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, satu golongan ini yang akan masuk surga, golongan apa? Ketika Bang Juma tadi bilang ketika kita mengikuti Nabi Muhammad maka kita akan pasti masuk surga, sedangkan di dalam hadis Ibnu Majah 3982 cuma ada satu golongan yang akan masuk surga, 72 golongan tidak akan masuk surga. Nah satu golongan ini golongan apa dan 72 itu golongan apa? Saya minta data dan data. Oke, waktunya habis. Oke. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Manusia yang diutus kemudian manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu menurut hadis yang Anda bawa itu terpecah menjadi 72 golongan dan hanya ada satu yang masuk surga yaitu Islam. Bedakan dengan Musa alaihissalam, Musa diutus hanya satu golongan yaitu Bani Israel. Yesus diutus juga hanya untuk Bani Israel.
Nabi Muhammad litubayyina linnasi, Anda baca surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad, manusia setelah beliau datang kemudian terpecah menjadi beberapa golongan, dan hanya ada satu golongan yang selamat. Siapa mereka? Islam. Golongan yang lain tidak masuk dalam kelompok yang seperti yang berjamaah. Mereka yang berjamaah ini yang dimaksud dinul Islam. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama. Lalu Kristen itu apa? Partai? Kelompok capir atau apa? Anda juga mengatakan bahwa Yesus tidak membawa agama. Anda salah. Anda menyebut akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itulah agama Yesus. Agama itu keteraturan. Agama itu milah, jalan. Agama itu jalan. Bagaimana orang berhubungan dengan Tuhannya, bagaimana hubungan dengan manusia, itu agama. Itu agama. Yesus membawa ajaran, segala firman yang Kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang disampaikan menjadi Yudaism. Dan dalam Yohanes 5, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Kau berikan telah aku sampaikan, muridku menerimanya. Anything setelah menerimanya, dia percaya bahwa aku adalah utusan. Satu hal kebanggaan saudara, Kristen pengikut Kristus. Betul, Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ingat Matius 24 nomor 24, apa kata Yesus? Sebab Kristus palsu. Menyembah Yesus, menumpahkan darah manusia untuk dosa, itu bukan ajaran Yesus. Kemudian tadi surah apa yang Anda bawa tuh? Nabi Muhammad memang manusia biasa, beliau nabi, tetapi Allah yang ada di atasnya menjaminnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Abraham mu'minun, siapa yang salat? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Muhammad. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Siapa yang salat ini dijamin surga. Gak ada jaminan surga untuk Kristen, tak ada. Oke, Bang Adi, oke. Oke. Mana jaminan dan jelas sekali ayatnya. Tidak. Yesus. Banyak ya. Iya. Dulu ayat kesembilan mulut kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Juga melainkan berikan kepastian hidup yang kekal dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dengan 13. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 jelas sekali jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Nah, terkait dengan jawaban Bang Juma tadi, siapa satu golongan itu adalah Islam. Loh, 73 golongan itu Islam, Bang Juma. Tapi cuma satu golongan yang masuk surga, 72 golongan tidak masuk. Oh, Islam lagi, datanya di mana? Dan saya tanyakan satu golongan ini yang disebut Al-Jamaah ini golongan apa? Datanya di mana? Dan 72 golongan ini datanya mana? Kenapa dia tidak masuk surga? Padahal dia mengimani Muhammad dan Islam. Islam itu dibagi jadi 73 golongan. 72 golongan yang mengikuti Nabi Muhammad ini tidak akan masuk surga. Dan di situ kan Islam aman. Dan satu golongan yang akan masuk surga Al-Jamaah. Datanya di mana? Dan yang kedua, ini di dalam hadis Muslim 1621 karena Bang juga jadi bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Nah, hadis Muslim 1621. Dia berkata, Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Rob untuk memohon ampun bagi tetapi tidak diperkenankan. Aduh. Kemudian meminta izin untuk menziarah ibunya. Maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk ibunya penting diperkenankan. Saya minta tolong Bang
tentang Tim 16 apa maksudnya, kenapa ketika Tuhan bagi ibunya benarkan data dalil. Oke, aku tambahkan karena masih ada waktu ya. Jadi kalau bicara tentang jaminan keselamatan itu saya akan bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 24. Tadi saya belum bacakan ya, saya akan bacakan, masih ada waktu saya. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan ia percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai Waktunya dan habis. tidak turut tidak. Lanjut. Lanjut Bang Juma. Bang ke mute Bang. Bang ke mute. Akulah jalan. Yohanes 3 nomor 16. Percaya akan Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil jadi Kristen. Tidak ada. Anda sendiri mengatakan Yesus tidak bawa Kristen. Yesus tidak bawa agama. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, bernyanyi di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan sekedar mengenal kitab Anda saja Yesus tidak. Camkan dulu itu. Yang pertanyaan saya yang pertama tadi itu belum tersentuh sedikit pun. Mana keselamatan bagi mereka yang ibadah minggu? Nggak ada dalilnya keselamatan itu. Sementara ketika Anda bertanya, mana keselamatan di Islam? Kada ablahal mu'minun. Nah, orang beriman sholat itu Firdaus tempatnya, udah selesai itu. Firdaus tempatnya. Kemudian ketika Anda mengatakan nabiku, ibuku, kalau kita melihat data itu dalam hadis, tidak ada kemudian diterangkan bahwasanya itu berbicara mengenai ibu kandung. Tidak ada. Lagi pula kaidah di Islam, Bung, tidak ada hukum bagi orang yang tidak ada hukum padanya. Kira-kira apa yang menyebabkan ibunya masuk neraka? Adakah perintah datang kepada mereka? Jangan begini, jangan begini. Tidak ada. Dia hidup, beliau ibunya hidup zaman patrah, zaman di mana tidak ada utusan yang datang kepada mereka. Apa yang menjadikan dia kemudian masuk neraka? Ada perintah, wahai ibunda Rasulullah, dirikan salat. Nggak ada. Tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak ada Rasul diutus kepadanya. Tidak ada hukuman. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwasanya 73 golongan. Di situ tidak disebut sebagai umat Islam. Dia hanya mengatakan umatku terpecah menjadi 73. Umatku itu siapa? Seluruh umat manusia. Kenapa seluruh umat manusia? Karena umat Rasulullah itu adalah seluruh umat manusia. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Satu yang masuk surga. Siapa mereka itu? Mereka yang Islam, yang berjamaah beribadah kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat saudara, kalau dalil ini yang Anda besar-besarkan, ada dalil di dalam Matius 19 nomor 24. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Kira-kira orang Kristen adakah yang lolos? Ada nggak orang miskin di Kristen? Onta saja nih lebih sulit masuk surga. Lubang jarum lebih sulit, lebih mudah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Bagaimana orang Kristen? Ada kaya miskin? Gak ada kan? Kaya semua kan? Nah, bagaimana tuh? Oke Bang. Oke, saya tanggapi dulu ya. Kata Bang Bima tadi saya tidak menyenggol sama sekali pertanyaan Bang Bima tentang pertanyaan beliau apakah datang ke gereja itu menyelamatkan. Di awal itu saya sudah senggol dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25, mengingat dan mempertahankan iman. Ketika kita datang ke gereja, maka kita itu mengingat dan mempertahankan iman kita. Maka kita beribadah, datang ke gereja, beribadah ke gereja membantu kami sebagai orang Kristen itu mengingat dan mempertahankan iman kami kepada Yesus Kristus. Di mana ayatnya? Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dari tadi saya sudah jawab ya teman-teman, yang sebentar saya bacakan mungkin. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin tidak melakukan menjelang hari Tuhan.
yang mendengar. Jadi saya sudah jawab pertanyaan itu, sudah saya senggol, sudah saya jawab dari awal tadi dengan oke. Kalau orang gimana kalau kita mustahil jadi Kristen. Nah, yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristen. Sama aja. Kalau mengikuti ajaran Yesus memang ada tunjukkan. Ada saya ada apa? Landasan dasar iman Kristen adalah kasih. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itulah dasar iman Kristen. Dan itulah dasar yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Kalau memang ada agama lain yang mengajarkan itu, silakan. Nah, jadi Bang Juma tadi belum menyenggol ya teman-temannya apa yang saya ingat kaitannya di dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-9. Saya ada baca saja kalau masalah yang 73 golongan tadi oke. Tapi yang Al-Kahf ayat yang ke-9 itu Bang Juma tidak menyebutkan datanya. Saya minta datanya Bang Juma. Ketika Nabi Muhammad aja tidak tahu dia berada di mana. Seperti apa Bang Juma bisa memastikan kalau Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad adalah jaminan keselamatan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam iman dan juga di dalam agama Islam itu mengenal dan mengikuti kalau memang ada sekedar jaga dan kalau memang tidak ada sekedar minta jaga ada namanya free will di dalam iman. Karena nantinya akan terkait dengan keselamatan dalam manifestasi. Mengapa di dalam manifestasi itu kami mengadakan namanya free will. Silakan. Oke, baik. Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan bahwasanya kebenaran itu berasal dari Tuhan. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan. Barang siapa yang beriman silakan beriman. Barang siapa yang kufur silakan kufur. Bahkan Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam itu. Anda beriman silakan beriman. Anda tidak beriman juga tidak ada masalah. Tidak ada paksaan. Karena bebas di Islam itu. Makanya tidak ada paksaan. Nah, yang saya minta pernyataan Yesus jaminan Yesus. Anda menunjukkan surah Ibrani. Itu tidak ada yang tahu dari Kristen Ibrani itu tulisan siapa. Siapa yang tulisan itu Ibrani itu siapa? Anda tahu siapa tulisan Ibrani itu? Gak ada yang tahu. Kalau begitu saya pun bisa bikin surat. Gak ada yang tahu. Yang saya minta jaminan keselamatan dari Yesus kepada saudara, kepada Kristen mana? Tertulis di mana itu jaminan keselamatannya? Sementara Yesus mengajarkan kasih itu di Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, maka dia akan mendapati tempat terhina alias neraka. Barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain menempati tempat tertinggi yaitu surga. Itu kasih. Siapa yang datang dari Kristen? Tidak ada kasih di Kristen, tidak ada. Apa di Kristen? Mengajarkan menyembah Yesus itu kasih. Oh tidak, neraka tempatnya. Dalilnya Matius 7:22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan bernubuat, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa itu? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Selain Kristen? Ya Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwasanya percaya akan Yesus, saya katakan kalau Anda percaya Yesus mustahil jadi Kristen. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak Anda? Percaya nggak? Kalau percaya, sadar diri dong. Yesus itu hanya untuk Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada 12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Seperti itu saudara. Ya, silakan. Tunggu dulu Ki, waktunya belum dihabisin Bang Juma.
Oke, udah habis. Silakan. Oke, Bang Juma tadi bertanya di awal tadi ya, masalah ketika datang ke gereja itu jaminan keselamatannya mana? Saya sebutkan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Bang Juma bertanya lagi, apalagi jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus itu mana lagi? Gitu kan? Kita jawab nggak apa-apa teman-teman di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya keselamatan itu ketika kita mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada selain itu. Ya, kalau Bang Juma tadi bilang Nabi Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Dan saya kalau minta tolong ya dengan Bang Juma, sebelumnya saya minta maaf kalau membacakan ayat Al-Quran, saya minta sebutkan ayatnya Bang. Nah, Quran apa, ayat beberapa tidak bisa disampaikan yang Bang Juma sampaikan, Bang bisa tidak ayat itu biar enak. Oke. Biasanya juga sudah ada. Baik. Ya, terkait dengan kehendak bebas, bisa Bang Juma. Terkait dengan kehendak bebas yang bukan di dalam Quran. Quran 16 ayat yang 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan berpetunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, seperti apa Oki ini mau menggunakan kehendak bebas? Jika saya ingin menggunakan free will saya, maka saya ini sudah dikatakan disesatkan. Terus seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ini? Karena jelas sekali di dalam surat 16 ayat yang ke-93, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ini kalau saya sudah ditakdirkan untuk tersesat? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Silakan Bang Juma, mungkin boleh di stop waktunya. Oke, baik. Ya, dia nggak bisa dipercepat, tunggu dihabisin. Gak apa-apa, Makanya ambil Bang Juma ambil aja. Nanti baru dimulai Bang Juma lagi. Enggak, ini. Udah mau habis kok, 3 menit, 3 detik lagi. Oke, silakan Bang. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang Anda bawakan tadi, saya belum menerima jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen, itu saya belum temukan. Nah, terkait kemudian Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang rasulku Nabi Muhammad. Ali Imran Al-Maidah ayat 15-16. Nabi Muhammad telah datang kepadamu wahai ahli kitab, menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Lalu kemudian Allah datang melalui Rasul Muhammad SAW, utusannya. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihi man ittaba ridwan Rasulullah SAW. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, manusia akan ditujukan kepada jalan keselamatan. Itu dalilnya. Nah, kemudian ketika saudara berbicara apakah ada kehendak bebas? Ada. Tadi kan saya sudah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran sudah ditumpahkan kemudian oleh Allah, sudah diserahkan semuanya. Man syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang tidak mau beriman juga silakan. Yang disesatkan itu siapa? Mereka yang tidak mau beriman. Sekarang kalau saya tanya langsung kepada Anda, tolong dijawab. 3 detik saya kasih waktu saya. Siapa yang meminta Anda untuk menjadi Kristen dan menyembah Yesus? Tuhan saya atau Anda sendiri yang memilih? Disuruh jawab. Mereka kasih waktu 3 detik. Tuhan saya yang menyuruh Anda menyembah Yesus Kristus atau Anda sendiri? Nanti aja.
Enggak, 3 detik. Nanti saya akan jawab. Anda menuduh Tuhan saya menyesatkan, sementara Yesus pun tak menyuruh Anda menyembah Yesus, tapi Anda sendiri yang mau. Jadi yang disesatkan itu adalah mereka yang mau, yang meminta dirinya mau disesatkan, yang mau dirinya itu tersesat. Makanya di dalam kitab saudara coba Anda lihat, kalau ada data di 2 Tesalonika 2 nomor 11, coba Anda baca itu. Siapa yang menghendaki kemudian kesesatan sehingga orang-orang itu percaya kepada dusta? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Sedangkan dalam Islam jelas dikatakan keadaan hakul rabbikum, kebenaran sudah ditorehkan semuanya, Al-Quran sudah didatangkan, tapi di dalam orang masih mengklaim, maka mereka kemudian mengingat kesesatan. Bukan apa? Makanya Al-Quran mengatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan di kitab Anda ada nggak keseruan kepada seluruh umat manusia? Ada nggak? Nggak ada. Berarti manusia yang tidak diseru itu adalah dibiarkan sesat. Shema Israel Adonai Elohim. Shema Israel dipanggil yang lain. Ada dipanggil yang lain. Nggak ada. Habis waktu bang. Tapi tunggu dulu. Oke. Gimana kalau ini nanti udah 1 jam diskusinya, setengah jamnya itu tiktokan aja boleh? Itu aja Pak, kalau di dapat poin. Kurang kuat suaramu Ki. Lanjut aja, kan 3 menit aja kalau kita dapat poinnya kan kalau dibaca Berapa menit lagi DST? Masih lama lagi Bang, sejam. jangan sangat jam nggak apa-apa Pak. Kalau 15 menit aja. Bukan masalahnya. Saya cuman kejar poinnya aja. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen ini. Berapa menit lagi? Enggak, ini maksudnya gini Ki. Maksudnya ini gimana 1 jam aja pakai waktu Ki. Setengah jam masih lama lagi panjang, masih panjang waktunya. Setengah jam lagi tiktokan gitu loh. Dapat poinnya Kak. Kalau begini kan dapat poinnya. Oke lah, lanjut. Lama lagi bisa jam lagi, oke lanjut. Oke. Ya, karena tinggal Jumat tadi Mas Abid. Saya jawab melalui Yohanes 5 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu-nya. Jika saya meninggalkan Tuhan Yesus dan saya kembali ke Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan bukan karena saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya. Ayatnya di mana? Yohanes 15 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat yang ke-4. Satria, Wan. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu jawabannya 2 data yang saya bawakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat yang ke-4. Nah, Bang Juma, saya tadi tidak bertanya lagi tentang free will atau kehendak bebas itu Bang Juma. Tapi yang saya tanyakan lagi masalah takdir. Bang Juma tidak berenggol takdir itu, Bang. Apakah ada di dalam iman Lawan. yang sudah dibahas? Kalau memang ada datanya mana Bang Juma? Robot. Dari itu saya tidak menemukan data. Nah, ketika Aku saya dengar tidak Tuhan. percaya Bang Juma, saya selalu bukan ayat-ayat Alkitabnya. Ayat misalnya Yohanes 15 ayat yang ke-16, jadi kita bisa proyek sama-sama. Gitu ya. Nah, jadi yang saya tanyakan dengan Bang Juma masalah takdir. Nah, terkait dengan narasi Bang Juma tadi, saya menuduh Allahnya Bang Juma itu menyesatkan. Saya tidak menuduh Allah Bang Juma itu menyesatkan. Itu tertulis di dalam surat An-Nahl ayat yang Yang ke-93. berkehendak Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurangi. Saya cuma membaca yang tertulis. Jadi saya tidak menuduh. Makanya saya meminta jawaban Dari Bang Juma, seperti apa saya ini menggunakan free will saya ketika saya sudah ditakdirkan untuk disesatkan. Jadi saya tidak menuduh. Tidak ada perkataan yang saya lebihkan di situ. Karena itu tertulis eksplisit tertulis seperti itu. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan besar umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesediaannya untuk menerima petunjuk. Tapi ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi terkait pertanyaan saya dari sini juga menuduh. Itu cuma membacakan yang tertulis dan saya bawakan. Seperti apa saya itu ketika saya disesatkan. Ketika saya menggunakan free will saya. Itu yang saya tanyakan Bang Juma. Dan masalah takdir,
tolong Bang Juma sebutkan jatah dari Al-Quran. Sama-sama saya juga bisa belajar. Saya tidak tahu Iya. Saya mengambil terkait dengan Yohanes 15:19. Aku yang memilih. Berarti apa? Orang Kristen. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau? Sabi antara iblis yang dipilih oleh Yesus adalah Bani Israel. Tidak ada di luar Bani Israel. Jangan pede. Itu ucapan Yesus Bani Israel, kawan. Bukan untuk seluruh umat manusia. Jangan jadi setinggalan. Kemudian ketika Anda mengatakan di sana bahwasanya bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu di situ Bani Israel. Di situ ada orang Kristen. Gak ada. Kristen itu nanti muncul setelah Paulus ketemu dengan Kristus yang bukan anak Maria. Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu anak manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, beda oknum. Beda itu, saudara Uki. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria yang datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu anak manusia, gitu. Nah, kalau di dalam Islam jelas yang sesat itu yang mau sesat, yaitu yang mereka kafir. Berbicara mengenai takdir, takdir itu ketetapan Allah. Itu ketetapan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itulah yang terjadi. Seperti tinggi ya tinggi, rendah ya rendah. Takdir. Kalau Anda kemudian mengatakan, oh saya sudah ditakdirkan masuk neraka, itu tidak ada di Islam. Anda yang memilih sehingga masuk neraka. Walladzina kafaru lahum narun jahannam. Orang-orang kafir itu tempatnya masuk dalam api neraka. Kata Allah, siapa yang menginginkan Anda kafir? Anda sendiri. Siapa yang melarang Anda untuk masuk Islam? Anda sendiri. Bukan. Seruan Islam sudah datang pada saudara kan? Tapi Anda tidak mau. Tadi saya membacakan kata Abraham mukminun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Andai saja Anda mau, silakan. Kenapa? Siapa yang larang Anda untuk menjadi orang beriman? Ada yang larang? Anda sendiri kan yang nggak mau. Bahkan Anda mengatakan Anda sudah pernah masuk Islam, katanya tadi. Saya mengatakan Anda memilih keluar. Apakah ada saya menyuruh Anda keluar? Tidak. Anda pilih sendiri. Tidak ada yang memaksa. Saya harus keluar dari sini. Saya juga dilarang. Begitu juga orang yang marijuana. Berarti itu pilihan. Takdirnya orang kafir itu neraka. Takdirnya orang beriman itu di surga. Itu saudara. Oke, waktunya habis. Nih, jadi sebelum Bang Cuma yang bilang yang benar Islam bukan dosa. Oke, lanjut. Oke, ya Bang Juma tadi membawa Yohanes 6 ayat yang ke-70. Bang Juma kalau baca Alkitab juga bisa sampai habis ya. Itu saja. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Nah, di sini tidak ada kaitannya dengan Kristus, Bang. Di sini Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Ya, jadi tolong kalau baca ini sampai habis ya, Bang Juma ya. Bang Juma, saya kok tidak dapat sama sekali ya. Apa ya, mohon maaf, saya tidak dapat data sama sekali dari saya tadi. Data yang saya butuhkan data terkait masalah takdir. Datanya tidak ada. Dan Bang Juma tidak menyenggol sama sekali pertanyaan saya terkait takdir ini sudah berapa kali. Dia bertanya tentang masalah takdir, datanya mana Bang Juma tentang takdir ini, tolong disenggol dulu ya, tolong dijawab dulu mengenai takdir itu. Apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, data dan dalilnya mana? Tunjukkan saya. Artinya kata kait tadi dengan free will tadi, ini akan
saya jelaskan untuk agar orang yang dan Yahweh mempercayakan orang-orang Israel untuk menjadi saksinya di dalam Yesaya 43. Kristen punya alasan yang besar untuk mengikuti ajaran bangsa Israel berjemaat. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 14 kami itu dibuatkan untuk siapa? Yesaya 43 ayat 4, bentar ya, saya bacakan. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena itu bagaimana kerjanya memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini terkait dengan nubuatan kalau Tuhan Yesus Kristen itu menyebut itulah Iya. Jadi kalau bicara mengenai takdir, Al-Quran surah Yunus ayat 26 ayat 59, surah Al-Hadid ayat 22 dan seterusnya. Banyak pun itu. Andai saja Anda punya pemahaman yang tinggi, Anda sudah paham sebenarnya neraka surganya orang itu ditentukan oleh orang itu sendiri. Karena saya bertanya, saya kasih waktu 3 detik, Anda tak menjawab. Dikasih waktu 3 menit, Anda nyentuh. Anda mengatakan tidak menyentuh. Anda yang tidak menyentuh. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Itu pertanyaan saya sudah bersejak. Anda hanya menunjukkan kemudian perkataan Yesus kepada Bani Israel. Anda mengatakan perkataan Efesus, ucapan Paulus. Sementara Anda membawa Yohanes 6 nomor 12. Yesus yang memilih, yang dipilih Kristen atau Yahudi? Kan Yahudi yang dipilih di situ. Kristennya mana Kristennya? Nah ini maksud saya kalau kita kasih waktu, ini yang saya nggak suka. Kita tiktokan aja supaya Anda itu tidak bisa membual. Anda membawa data kitabnya Yahudi. Yang saya minta jaminan Yesus kepada ente saudara, mana? Jaminan Yesus untuk ibadah minggu itu mana keselamatannya? Menyembah Yesus mana? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang-orang yang mempertuhankan Yesus, bukan percaya ya, yang mempertuhankan, mengibadahi, menyembah Yesus, mana jaminan keselamatannya? Ada? Tunjukkan. Kalau tidak ada, tidak usah kita lanjut. Percuma. Ini data kita, ini tema kita yang Anda pilih mengenai keselamatan. Kalau saya Nabi Abraham beruntunglah orang-orang mukmin, mana beruntung orang-orang Kristen, mana dalilnya? Ada? Nggak ada. Yang Anda tunjukkan dalil-dalil apa itu? Ucapan-ucapan Yesus kepada Bani Israel. Anda sangka itu ucapan untuk Kristen. Di mana Yesus? Coba. Tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh manusia. Ada dalilnya. Untuk membantah ucapannya dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana ucapannya untuk orang Indonesia? Ada. Pada Matius 28 ucapan orang yang keluar dari kubur. Yang saya minta jaminan keselamatan saudara. Kalau tidak ada percuma kita berdiskusi. Untuk apa? Anda keluar dapat ini, dapat saya dapat kitab agama Yahudi, saya minta Kristen. Dari Yesus ke Kristen. Itu loh yang saya minta. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang mau berkristen, tidak ada jaminan keselamatannya. Bukan dari Paulus, bukan juga jaminan Yesus kepada Bani Israel. Yang saya minta kepada kalian Kristen, adanya. Itu loh yang saya minta. Silakan dijawab ya. Oke, Bang Juma, terkait keselamatan yang Bang Juma minta sudah beberapa ayat yang saya sebutkan kepada Bang Juma. Oke, kalau memang minta pertanyaan Tuhan Yesus, padahal sudah saya sebutkan jawabannya, saya tambahkan lagi ayatnya Bang Juma. Ini kita kalau diskusikan sebagai dua harus mengerjakan. Oke, di dalam Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 3 ayat 17, saya tambah
rebut mereka dari tanganku. Dua data saya tunjukkan secara langsung untuk Bang Juma. Ya, ketika saya bertanya takdir dengan Bang Juma membawakan salah satu ayat Al-Quran yang surat Yunus ayat yang ke-6. Engkau dalam urusan Muhammad tidak akan berada dalam suatu urusan tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kami melakukan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu walaupun seberat dari baik di bumi maupun di langit tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu kecuali semua tercatat dalam Lah itu, ya kalau Bang Juma jelaskan setelah itu apa itu terdetekkan kita tahu. saya Inilah saya tidak sukanya kalau diskusi sebesar orang yang memiliki Bang Juma bernarasi ketika Bang Juma bernarasi saja sama sekali masalahnya saya nggak suka di situ. Bang Juma tadi framing masalah Kristen itu Ya saya minta dari ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ada nggak? loh tadi saya sudah bawakan Itu mereka. Bang Juma menginginkan data yang Bang Juma pengen Yesus berbicara. Yesus berbicara kepada siapa pada saat Yesus mengajar? waktu saya ini masih waktu saya Inilah susahnya kalau Jangan dipotong Bang Juma, jangan dipotong. Ini masuk waktu saya. Bang Juma tadi framing sana kemari sih. Iya, karena yang sampaikan kebenaran. Ini apa yang baru saya sampaikan Bang Juma teman-teman menyebut ayat dari Kamu ambil waktu saya 3 menit nanti. Saya serahkan Bang semua. Juma. Jelaskan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Tidak saya Israel di dalam Itu untuk Bani Israel. ayat 10 ayat yang ke-12. Itu untuk Bani Israel. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Coba ini kan yang saya kasih tahu. Saya tidak merasa sesuatu ini. Yang saya minta jaminan Yesus kepada Kristen. Mana? Bang Juma framing sana kemari saya cuma minta data masalah takdir. Berapa menit baru Saya sudah menunjukkan tadi sudah kutunjukkan. Itu berbicara mengenai ketetapan yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sudah ditunjukkan dalilnya. Nah sekarang waktu saya ambil, saya kasih. Silakan kau jelaskan jaminan Yesus kepada Kristen. sudah jawab Bang Juma. Itu jaminan Yesus untuk Bang Bani Juma tidak menerima Israel. ayatnya silakan. Itu untuk Bani Israel. Bahkan Bang Juma comot Saya ngerti, akulah jalan, akulah kebenaran, sampai akulah terakhir. hidup. Tapi itu untuk Bani Israel, bukan untuk serigala. Nah, jadi gimana ini? Kalau begini kan debat kusir jadinya. Ya karena kamu menipu di sini. Kamu Loh, saya menipu tidak kawan. menipu. Bang Juma Saya tidak minta tidak ada jamin. sama sekali Oke. dari tadi. Boleh tidak? Bang Juma tunjuk Pertanyaan saya boleh nggak Anda ulang? Pertanyaan saya boleh diulang nggak? Tunjukkan datanya. Pertanyaan saya boleh diulang. Sedangkan saya dari tadi Pertanyaan saya boleh Anda ulang. Saudara, pertanyaan saya boleh Anda ulang. Saya dari tadi Bang Juma. Saya boleh minta Anda mengulang pertanyaan saya? Loh, saya sudah jawab. Kenapa saya ulang? Apa pertanyaan saya? Loh, Bang Juma minta jaminan keselamatan Dari Yesus ke dari Kristen. Yesus. Lah ini Ke Kristen. perkataan Tuhan Yesus yang Ke saya Kristen. bawakan Yohanes 10 ayat 28 perkataan Tuhan Yesus. Yohanes Untuk 3 siapa? ayat 11 perkataan Itu Tuhan untuk Yesus. siapa? Itu untuk Silakan siapa? Dicek. Matius Yohanes 10:28 itu untuk siapa? Loh, Bang Juma Bang Juma, minta ada Bang Juma, Bang Juma. Lintir lagi kan? Stop. Kenapa? Stop. Bang Juma Saya kira tidak pernah teman-teman menerima panitia data kita saya. tidak perlu lanjutkan karena Siap. saudara kita tidak bisa menunjukkan. Ya. Siap, Oh, izinnya Bang Anda. Tunjukkan juga masalah takdir. Saya minta Dan Juma tidak Yesus menunjukkan juga menjamin masalah takdir. Kristen Bang Anda Juma tidak bisa tidak menjawab menunjukkan. masalah Buat apa? takdir. Buat apa? Sedangkan saya jawab Yunus Yohanes 61 sudah 10 kutunjukkan. Yohanes Al-Hadid 3 ayat 22, Al-Hajj ayat 70 Yesus sudah yang Bang Juma mau saya hentikan saja kawan, hentikan. Oke, Tidak nggak perlu. apa-apa. Ya, Kita buat tidak teman-teman butuh selamat bohong. malam. Saya Kita izin tidak dulu. usah pembual, Oke. bohong, Tapi tunggu dusta. Oki, tunggu Oki. Sebentar. Kami tidak butuh pendusta di sini. Ya, nggak apa-apa kalau Bang Juma Iya, nggak iya.